Good morning, class. How are you today? I hope you find healthy today. Okay, class. Today we learn about word problem. Hari ini kita akan bersama-sama belajar menyelesaikan soal cerita. Okay, prepare your stationery, workbook, siapkan alat tulis dan buku kerja kalian. Okay, let's start. Ya, perhatikan soal cerita di bawah. Ini. Mrs. Devi needed some sugar to bake biscuit. She borrowed a quarter kilogram of sugar from Mrs. Rani and 7/8 kilogram of sugar from Miss Wati. How much sugar did she borrow in all? Ya, ini Bu Dewi membutuhkan gula untuk membuat biskuit. Bu Dewi meminjam 1/4 kilo gula dari Ibu Rani dan 7/8 kilo gula dari Ibu Wati. Nah, berapa banyak gula yang dipinjam Ibu Dewi seluruhnya? Berarti kita jumlahkan ya. A quarter plus 7/8 equal 2/8 plus 7/8 equal 9/8 equal 1/8. Nah, jadinya 1/4 ditambah 7/8. Disamakan penyebutnya. Nah, penyebut yang besar 8, kebetulan 8 bisa dibagi 4. Jadi kita gunakan penyebutnya 8. 1/4 sama dengan 2/8. Ditambah 7/8 sama dengan 9/8. Pembilangnya masih lebih besar. Karena itu harus disederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. 9 bisa dibagi 8. Dapat 1. Sisanya 1. Jadi 9/8 sama dengan 1/8. Oleh karena itu, Ibu Dewi meminjam 1/8 kilo gula seluruhnya. Ya, berikutnya soal yang kedua. Yuk kita lihat. Mrs. Putri had 9 meter of ribbon. She sold 1/5 meter in the morning and 7/10 meter in the afternoon. How many meters of ribbon did she have left? Ibu Putri mempunyai pita sepanjang 9 meter. Ibu Putri menjual 1/5 meter pada pagi hari dan 7/10 meter pada sore hari. Berapa meter sisa pita yang dimiliki oleh Ibu Putri? Ya, kita lihat di sini ada dua cara. Kita lihat cara yang pertama terlebih dahulu. 9 minus 1/5 minus 7/10 equal 8 10/10 minus 1/5 minus 7/10 equals 8 10/10 minus 2/10 minus 7/10 equal 8 1/10. Ya, 9 dikurangi 1/5 dikurangi 7/10. 9 itu sama dengan 8 10/10. Dikurangi 1/5 dikurangi 7/10 sama dengan 8/10
7/10 dikurangi 2/10, karena di situ penyebutnya 5 dan 10, kita jadikan penyebut yang sama 10. Jadi 1/5 menjadi 2/10 dikurangi 7/10 sama dengan 8/10. So she had 1/10 meter of ribbon left. Jadi Ibu Putri mempunyai sisa pita 1/10 meter. Oke, berikutnya cara yang kedua. Cara yang kedua kita lihat ya. 1/5 plus 7/10 equal 2/10 plus 7/10 equal 9/10. Then 9 minus 9/10 equal 8. 10/10 minus 9/10 equal 8/10. Yang kedua dilihat dulu. 1/5 dan 7/10 dijumlahkan terlebih dahulu. Dan ingat disamakan penyebutnya. 1/5 menjadi 2/10 ya. Ditambah 7/10 sama dengan 9/10. Baru setelah itu 9-nya dikurangi 9/10. Hasilnya sama. 9 dikurangi 9/10. 9-nya dijadikan 8 10/10 dulu. Ya. Dikurangi 9/10. Sama dengan 8/10. Oke kelas, please open your workbook page 49. Kita mau membahas latihan halaman 49 bersama. Sama ya, kita kerjakan bersama-sama. Number 1. Daddy bought 3 packet of sugar. Daddy membeli 3 kantong gula. First, 1/3. Yang kedua 1/3. Dan yang ketiga 1/6. Ya. Jadi dia membeli 1/3 kilogram, 1/3 kilogram, dan 1/6 kilogram. What is the total mass of all the 3 packet of sugar? Berapa berat dari ketiga kantong gula seluruhnya? Mari kita kerjakan. Berikutnya kita lihat ya dari soal cerita tadi. Kantong pertama 1/3 kilogram, kantong kedua 1/3 kilogram, kantong ketiga 1/6. Kita jumlahkan ya. 1/3 plus 1/3 plus 1/6 ya, adalah berapa? Kita lihat penyebutnya berbeda. Penyebut yang paling besar adalah angka 6. Apakah 6 ini bisa dibagi 3? Bisa. Kalau begitu kita gunakan penyebutnya angka 6. Kita tulis angka 6. Ya. Di sini jadi 1/6 tetap ya, karena yang ini tidak diubah. Yang di sini 3 kali berapa jadi 6? 3 dikali 2, berarti atasnya dikalikan 2. 1 kali 2, 2. Yang di sini sama, 3 itu kali 2 ya, kan bisa biar dapat 6. Jadi yang di atas juga dikalikan 2. Nah, kalau begitu sekarang 2 plus 2 plus 1 is 2 tambah 2 tambah 1 adalah 5. Jadi hasilnya 5/6. Kalau begitu, the total mass of all the 3 packet of sugar is 5/6. Jadi
total semua kantong yang ada di situ adalah 5/6 kilogram. Number 2. Harry had 3 bars of chocolate. Harry mempunyai 3 batang coklat. He ate 1/6 of a bar of chocolate. Harry memakan 1/6 bagian dari sebatang coklat. And 2/3 of another bar of chocolate. Dan 2/3 dari coklat lainnya. How much chocolate was there? Berapa sisa coklat tersebut? Mari kita hitung. Ya, berikutnya. Harry mempunyai 3 coklat tadi ya. Nah, coklat yang pertama diambil, dia makan 1/6-nya. Kemudian coklat yang satunya lagi dimakan 2/3-nya. Berarti kita hitung dulu. Pakai cara pertama dulu ya. Ya, berarti kalau cara pertama, 3-nya kita akan samakan dulu. Ini penyebutnya berbeda. 6 bisa dibagi 3, kita pakai per 3 dulu semua. Ya, jadi per 6. Nah, per 6 ya, per 6. Ya. 6. Nah, 6 itu 3 itu berapa dibagi 6? Nah, ini harus kita kalikan. Masih ingat ya? 3 kali 6. Berapa? 6 kali 3, 18. Ini boleh juga ditulis 2 bla 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 per 6. 18 itu kalau di sini 2 berarti kan masih ada sisa 1. 1 itu 6/6. Boleh ditulis seperti ini, boleh seperti ini, ya. Nah, oke, kita pakai yang ini biar kalian tidak bingung. Dikurangi 1/6 tambah 2/3 ke 6. Berarti dikalikan 2 menjadi 4/6. Sama dengan 6/6 dikurangi 1 tambah 4 berapa? 5/6. Sama dengan 1/6. Kemudian kalau menggunakan cara yang kedua, berarti kita hitung 1/6 ditambah 2/3 terlebih dahulu. Ya, kita samakan ya dengan persamaan 6 penyebutnya. Ini tetap, tadi yang 6 dibagi 3 dapat 2. 2 kali 2, 4. Di sini hasilnya 5/6. Baru setelahnya 3-nya dikurangi 5/6. Sama dengan 3-nya boleh ditulis 18/6 dikurangi 5/6. Sama dengan berapa? 18 berarti 13/6. Sama dengan 13 dibagi 6 dapat 2. Sisanya 1/6. Sama saja. Ya, silahkan kalian menggunakan cara yang termudah untuk kalian pahami. Number 3. A bag of flour has a mass of 5 kg. Sekantong tepung itu beratnya 5 kg. The grocer sold 2/3 kg of flour to Effie and 5/6 kg of flour to Citra. Seorang pedagang menjual 2/3 kilo tepung tersebut kepada Effie dan 5/6-nya kepada Citra.
How much flour is left? Berapa sisa tepung tersebut? Ya, soal berikutnya kita lihat. Nah, tadi sekantong tepung beratnya 5 kg. Dijual 2/3 kepada Evi dan 5/6 kepada Citra. Nah, 5. Kita samakan dulu penyebutnya. 3 dan 6. Ya, udah tahu ya, kita samakan dengan 6. Semua kita samakan dengan 6 penyebutnya. 6. Nah, 5-nya dikalikan 6 dapat 30. Jadi 5 itu artinya 30/6 atau 30 dibagi 6. Di sini 3, 6-nya dibagi 3 dapat 2, berarti 2-nya dikali 2, 4. Di sini tetap. Ya. Kemudian 30 dikurangi 4 dapat berapa? 30 dikurangi 4 dapat 26. 26 dikurangi 5 dapat 21/6. Masih bisa disederhanakan. 21 dibagi 6. 6 kali 3 dapatnya kan ya. 6 kali 3 18 dekat dengan 21. Nah, sisa berapa? Kalau 21 dikurangi 18. Sisa 3. 3/6 masih bisa disederhanakan. 3/6 bisa disederhanakan menjadi, karena 6 bisa dibagi 3, kita bagi 3 semua. 3 bagi 3 itu 1, 6 bagi 3 itu 2, jadi 3,5. Berarti sisa tepung tersebut 3,5 kilogram. Dave jog a half kilometer. David jogging sejauh setengah kilometer. Jack jog a quarter kilometer more than Dave. Jack joggingnya sejauh 1/4 kilometer lebih jauh dari David. Herman jog 3/4 kilometer more than Jack. Herman joggingnya 3/4 kilometer lebih jauh daripada Jack. How far did Herman jog? Seberapa jauhkah Herman melakukan jogging? Tadi Davidnya setengah kilo, Jacknya 1/4 kilo lebih dari, 1/4-nya lebih dari David. Dan Herman 3/4 lebih dari Jack. Mari kita hitung. Ya, David tadi jogging sejauh setengah kilo. Kemudian Jack 1/4 lebih jauh dari dari David. Berarti setengah kita tambah 1/4. Kita samakan penyebutnya. Yang besar 4 bisa dibagi 2 ya. Kita pakai 4. Nah, 4 dibagi 2 dapat 2. Berarti atasnya kalikan 2. Jadi Jack menempuh jarak 3/4 kilometer. David setengah, Jack 3/4. Herman 3/4 lebih jauh dari Jack. Berarti 3/4 lebih jauh dari Jacknya 3/4. Ya, berarti Herman menempuh jarak 6/4 atau kita kecilkan 6 dibagi 4 dapat 1. Kemudian sisanya 2/4. Masih bisa dikecilkan. Anak-anak, untuk nomor 5 dan 6 itu merupakan tugas kalian di rumah. Nanti tugasnya dikirimkan melalui Google Classroom ya. Hanya 5 dan 6. Kalian kerjakan di workbook, kemudian difoto dan dikirimkan ke guru pengajar. Oke, kita
lihat dulu yang nomor 5. Sharon put on empty container under a leaking tap. Si Sharon ini meletakkan sebuah wadah di bawah keran yang bocor. In the first hole, 3/8 liter of water is collected. Nah, sejam pertama, wadahnya terisi 3/8 liter air. In the second hole, 1/6 liter of water is collected. Nah, sejam berikutnya terisi 1/6 liter air. How much water is collected in the container in the 2 hours? Nah, berapakah banyak air yang terkumpul di dalam wadah tersebut selama 2 jam? Kemudian soal yang ke-6. Arnold bought 8/9 kg of mince meat. Arnold membeli 8/9 kg daging cincang. He used 3/4 kg of the mince meat to make some meatballs. Dia menggunakan 3/4 kg daging cincang tersebut untuk dijadikan bakso, untuk membuat bakso. How many kilogram of mince meat was left? Berapa kilogram daging cincang yang tersisa? Oke, silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Jangan lupa segera dikirimkan.